Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Welcome my channel Aksanula Official. Yes, kali ini kita akan membahas satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya untuk terus kita ikuti. Ya, siapa lagi kalau bukan kasusnya Sugi Nur Harja, ya, atau Gus Nur. Dan satu lagi nih sosok yang bisa dikatakan pemberani sih, cuma ngawur kalau menurut saya, ya, nekat dan tidak memberikan satu fakta-fakta yang bisa menggambarkan sedemikian rupa atas kebenaran tersebut. Ya, Bambang Trimulyono. Masih ingat dengan kasus Bambang Trimulyono pada tahun 2017? Yes, Jokowi undercover. Nah, narasi-narasi di dalam buku terbitannya itu mengandung satu ujaran kebencian. Oleh karena itulah yang bersangkutan pada saat itu menjadi terpidana kasus ujaran kebencian. Saat ini berulang bersama dengan Sugi Nur. Tahu perkara apa yang menyandra? Yes, yang bersangkutan saat ini sedang didudukkan di kursi sebagai terdakwa dalam pasal, ya, dalam dakwaan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama, dan pasal 45 ayat 2 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, guys, kedua orang ini membuat satu konstruksi peristiwa di mana yang bersangkutan melakukan yang namanya mubahalah. Sering ini yang viral ini, kata-kata mubahalah ini yang sering kita dengar dari mulutnya saudara Sugi Nur. Mubahalah. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks mubahalah, ya, dalam ruang-ruang di luar daripada konteks hukum positif, sepanjang masih ada bentuk tolerannya, mungkin bisa saja dilakukan hal itu untuk internal, mungkin sebagaimana sumpah pocong untuk internal. Tetapi ketika itu sudah menggiring opini, adanya satu kegaduhan dan lain sebagainya, mungkin persoalannya menjadi lain. Itulah kenapa yang bersangkutan dikenakan pasal tersebut. Nah, saya tidak akan mengupas tentang praktek dan suatu peristiwa yang digambarkan oleh keduanya ini, Sugi Nur Harja maupun Bambang Trimulyono. Faktanya bahwa perbuatan dia melakukan mubahalah itu mengantarkan keduanya di kursi panas sebagai terdakwa, sebagaimana tadi saya sampaikan, terkena ujaran kebencian dan penistaan agama. Itu fakta. Tetapi yang menjadi persoalannya begini, saya mengamati dari narasi-narasi yang dibangun oleh pengacaranya, ini yang sangat saya sayangkan, bahwa yang bersangkutan adalah didakwa tentang pasal ujaran kebencian, pasal penistaan agama, ya. Mestinya kalau kita bicara dalam konteks pembuktian, maka sesungguhnya yang harus dicermati baku hantamnya di situ lah, kira-kira begitu, adalah mengkontek daripada dakwaannya jaksa penuntut umum. Bukan justru kemudian pengacaranya membangun narasi di luar sana terkait dengan apa? Terkait di mana jaksa penuntut umum untuk membuktikan keaslian daripada ijazah Joko Widodo. Bukan pula juga membangun satu narasi bahwa Joko Widodo atau presiden kita yang kita cintai itu untuk datang kemudian menunjukkan daripada ijazah aslinya. Ini menurut saya adalah satu narasi yang keliru dan salah kaprah. Yang didakwanya apa, yang disangkakan apa, yang dinarasikan apa. Ingat, kalau kita bicara dalam konteks konstruksi dari hukum pembuktian, bahwa dakwaan sebagaimana yang dimaksud, yang disangkakan kepada keduanya adalah terkait dengan penistaan agama, terkait dengan ujaran kebencian,
bukan terkait dengan sah dan tidaknya ijazah asli dari Joko Widodo. Ini konteksnya sudah dua hal yang berbeda. Maka oleh karena itulah, kalau saya sebagai pengacara fokus bukan memberikan narasi atau mengeluarkan narasi untuk bagaimana bisa menghadirkan yang namanya ijazah asli dari Joko Widodo, bukan soal masalah itu. Asli dan tidaknya ijazah asli tersebut, menurut saya tidak ada satu urgensinya dengan dakwaan yang ada. Mestinya pengacaranya membuktikan bahwa kliennya adalah clear dan tidak mendapatkan atau tidak adanya satu unsur melakukan pelanggaran sebagaimana yang sudah didakwakan. Jadi fokus ke situ, guys. Sekali lagi, mari saya mengajak kita semuanya untuk menggunakan akal sehat kita. Saya sebagai praktisi tentu akan melihat pada satu fakta hukum, di mana ketika dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa, maka disitulah kita mati-matian untuk melakukan pembelaan dan menyangka daripada dakwaan tersebut. Contohnya ya, dakwaan terkait dengan pencemaran nama baik. Maka sesungguhnya kita yang harus lakukan adalah mengkonstruksikan, mencarikan bukti-bukti, melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi, bahwa unsur-unsur yang didakwaan itu adalah unsur-unsur yang tidak mengena, unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Mestinya itu yang harus kemudian dijalankan. Bukan kemudian meloncat-loncat ya, dan membangun narasi terhadap terkait dengan yang namanya ijazah asli. Karena kecuali kalau yang didakwakan adalah terkait dengan dugaan tidak pidana pemalsuan dokumen atau akta notarial, itu masih masuk akal ya kalau bicara soal masalah menghadirkan yang namanya ijazah asli. Tapi kalau di luar itu yang didakwakannya adalah terkait dengan penistaan agama, ujaran kebencian, apakah ia kemudian masih relevan untuk menghadirkan yang namanya ijazah asli? Saya mengajak kita semuanya berpikir, kita bicara soal masalah konstruksi hukum nih, maka sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pengacaranya adalah bukan dengan membangun narasi ya, membangun narasi untuk bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi, bukan, karena itu tidak ada relevansinya yang urgens, tidak ada urgensinya. Justru yang harus dibuktikan adalah bahwa tindakan mubahalah ya yang dilakukan oleh saudara Sugino dengan yang namanya saudara Bambang Tri itu adalah satu perbuatan yang tidak melanggar hukum. Itu mestinya yang harus kemudian dibuktikan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Tugas daripada pembela, penasihat hukum adalah menyangka unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi. Mestinya itu yang dilakukan. Kesimpulannya adalah stop membangun narasi-narasi terkait dengan ijazah palsu. Saya kira ini adalah satu sikap bijaksana. Stop pula dan jangan terlalu berharap untuk bisa menghadirkan daripada ijazah asli di dalam proses persidangan. Bukan soal masalah apa ada dan tidaknya ijazah asli di dalam konteks pembuktian perkara tersebut, maka menurut hemat kami tidak sesuatu hal yang relevan dan prinsip. Kenapa? Kembali kepada apa yang menjadi dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Yang didakwakan kepada keduanya adalah terkait dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Sehingga oleh karena itulah pengacara keduanya mestinya fokus terhadap menggali unsur-unsur yang di dalam dakwaan tersebut apakah terbukti atau jangan-jangan memang tidak memenuhi daripada unsur-unsur yang dibuktikan. Uji dalam konteks normatifnya itu adalah merupakan satu tindak yang profesional menurut saya, bukan justru kemudian membangun narasi yang lain.
untuk menghadirkan yang namanya ijazah asli, untuk menghadirkan Presiden Jokowi di dalam persidangan. Tidak ada urgensinya. Karena ini bukan persoalan terkait dengan dakwaan, dokumen atau akta otentik yang dipalsukan. Bukan dalam konteks itu. Kecuali kalau dakwaannya adalah terkait dengan bukti-bukti otentik, ya, atau yang dipalsukan daripada itu buktinya, boleh. Dakwaannya adalah terkait dengan 263, 264, 266 mungkin barangkali. Boleh kita mempertarungkan argumentasi terkait dengan pembuktian daripada dokumen keasliannya yang harus ditunjukkan di persidangan. Tetapi kalau tidak ada itu, dan memang dakwaannya bukan soal itu, maka kembali tadi dalam konteks argumentasi yang saya sampaikan, pengacara fokus untuk melihat, mempertajam apakah aksi mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah satu perbuatan yang terkategori satu tindak pidana atau bukan, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Saya kira itu yang harus dipertajam. Terima kasih.